Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman aku dimanapun saja berada, kita semua selalu diberikan panjang umur serta rezeki yang barokah. Selamat dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita punya cerita yang seru ya teman-teman, yaitu The Legend of Sura dan Buaya. Suatu kisah legendaris yang menjadi asal mula nama kota Surabaya, Surabaya rek, atau dengan julukan kotanya para bonek bondo nekat. Nah, dua tokoh utama ini yaitu Sura atau hiu dan Buaya ini sama-sama kuatnya loh teman-teman. Podo kuate, mereka nggak cuma hanya bertarung teman-teman, tapi ada memberi pelajaran buat kita semua. Lah kenapa yo kok mereka itu bisa sampai bertarung atau musuh bebuyutan? Siapa yang bakal menang? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Tunggu dulu. Jangan lupa ya, kasih like, subscribe, dan komen di kolom komentarnya ya teman-teman. Kalau perlu di-share ya teman-teman. Selamat menonton dan semoga mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Di suatu perairan yang lepas, Sura dan Buaya sering bertarung berebut mangsa. Mereka itu sama-sama kuat, podo kuate, sama-sama hebat, hingga tiada yang menang maupun tiada yang kalah. Sama-sama kuatnya dan sama-sama liciknya. Hingga pada suatu hari mereka bertemu di sungai untuk mengakhiri pertikaiannya. Sang Sura atau ikan hiu itu mendekati Buaya dan berkata, "Hei Buaya, capek juga ya kalau kita terus bertarung seperti ini. Gimana kalau kita buat kesepakatan saja?" Si Buaya itu menatap tajam ke ikan hiu itu. "Kesepakatan? Maksudmu apa?" ujar si Buaya. "Oke, begini Buaya, laut untukku dan daratan untukmu. Jadi kita tidak lagi saling berkelahi. Gimana?" Si Buaya pun langsung berpikir sejenak. "Oke, baiklah, aku setuju," jawab si Buaya. "Tapi ingat ya, kau jangan sekali-sekali mendekati daratanku." Si hiu pun mengangguk tanda sepakat. "Oke, laut untukku dan daratan untukmu." Dengan kesepakatan itu, Buaya dan hiu berjanji untuk tidak saling mengganggu. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Si ikan hiu mulai melanggar perjanjian karena tidak tahan melihat ikan-ikan segar di sungai. Banyak sekali ikan-ikan segar di sungai. Ikan-ikan gemoy. Aku yakin Buaya nggak akan keberatan jika aku ambil sedikit aja. Akhirnya si Sura pun berenang menyusuri sungai dan memangsa ikan-ikan di wilayah Buaya. Sura mulai sering memasuki sungai, mencuri ikan-ikan yang menjadi bagian wilayah Buaya. Namun Sura tidak menyadari bahwa Buaya memperhatikannya dari kejauhan. "Dasar kau Sura," gumam Buaya dengan geramnya. "Kamu melanggar perjanjian ya. Kalau gini terus aku harus beri pelajaran ini." Akhirnya Buaya menemui Sura di sungai dan terjadilah konflik. Dengan nada kasar pun Buaya berteriak, "Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah jelas sungai ini wilayahku?" Dengan nada meremehkan, Sura pun berkata, "Ah Buaya, jangan kaku gitu dong. Sungai ini kan juga berisi air, sama seperti lautan. Apa salahnya sih aku berburu di sini?" Buaya pun semakin marah dan menggertak. "Perjanjian tetaplah perjanjian. Kau melanggar wilayahku. Segeralah kembali ke laut, atau kita akan bertarung." Sura malah tertawa meremehkan ancaman Buaya. Akhirnya Buaya pun tak bisa menahan amarahnya, dan terjadilah pertempuran yang sengit, pertarungan yang dahsyat, di mana pertarungan kali ini lebih dahsyat dari biasanya, hingga air sungai yang tadinya tenang berubah menjadi merah. Kedua hewan itu bertarung tanpa ampun. Dengan gigitan yang kuat di ekornya, akhirnya pun Sura menggelepar kesakitan. "Lepaskan aku Buaya, lepaskan aku. Kau menggigit terlalu keras." Sampai hampir putus dan terluka parah. Sura pun akhirnya melepaskan diri dan melarikan diri ke laut, dan harus menanggung kekalahan dan kesakitan dengan ekornya yang terluka. Dengan rasa puas, Buaya kembali ke darat
bangga mempertahankan wilayahnya. Sejak pertarungan hebat itulah antara Sura dan buaya, maka penduduk di sekitar wilayah Surabaya mengenangnya dan menjadikan areal itu menjadi kota Surabaya. Asal usul kota Surabaya gabungan dari nama Sura dan buaya. Kini Surabaya dikenal sebagai kota yang tangguh, terinspirasi oleh kisah dua makhluk legendaris itu. Maka tidak heran jika warga Surabaya menamai dirinya dengan bonek atau Bondoneka. Oke teman-teman, cerita ini membawa pesan buat kita semua. Kita bisa belajar bahwa kesepakatan perlu dihargai dan batas harus dijaga. Ketika kesepakatan dilanggar, perpecahan tak akan terhindarkan. Semoga semua dapat menghargai setiap perjanjian dan memahami pentingnya batas kehidupan. Demikianlah cerita singkat tentang keseruan kisah antara Sura dan buaya. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.